Anda mencoba masuk di Pilkada DKI. Kemudian sekarang ada di calon wakil bupati begitu digadang untuk Gerindra dan PKS di Kabupaten Bekasi. Ya. Ngotot betul, pengen jadi politikus. Padahal Anda udah musisi yang ya udah terkenal di Indonesia. Kenapa, Dan? Ya sebenarnya itu passion ya. Passion. Sama seperti waktu saya lulus SMA, passion saya itu di musik. Jadi saya ngotot untuk tidak kuliah. Iya. Saya ngotot untuk bikin demo musik dan lain-lain. Pada waktu itu ya mungkin teman-teman saya juga nggak ada yang percaya bahwa Ahmad Dhani bisa masuk dunia rekaman di Indonesia dan bisa menjadi sukses sebagai musisi waktu itu. Bahkan mungkin orang tua saya juga mungkin nggak percaya bahwa saya punya kemampuan dalam bermusik, apalagi masuk dalam dunia industri musik. Tapi waktu itu Passion itu yang Anda ikuti. passion itu yang saya ikuti gitu. Dan sekarang kenapa tiba-tiba passionnya politik, sebenarnya itu tidak serta-merta karena orang nggak banyak tahu bahwa ayah saya itu almarhum meninggal dengan meninggalkan pensiun sebagai anggota DPR RI. Jadi darah Itu- sebagai politikus itu sebenarnya udah ada gitu. Itu darah itu mengalir dalam diri saya. Ya, ayah saya dari muda memang sudah politikus. Tahun 1968 ayah saya masuk dalam di Senayan menjadi DPR GR tahun 68 dan kakek saya adalah Angkatan Darat Pejuang 45. Jadi memang Itu menjelaskan kenapa presiden yang Anda dukung itu semuanya militer ya. 2004 mendukung Wiranto kemarin. Oke, Pak Prabowo. jadi saya ini sebenarnya cucu dari Pejuang 45 dan anak dari anggota DPR politisi ya. Jadi ya saya kebetulan aja nih, kebetulan saya itu ngerti musik, kebetulan saya bisa ngarang lagu, kebetulan saya punya selera yang baik dalam bidang seni, itu aja. Tapi ya aslinya darahnya Ya. tetap prajurit sebenarnya. Oke, nggak takut bahwa ketika Anda terjun ke politik, banyak kasus nih, dibohongi, kemudian segala sesuatunya teman bisa menjadi lawan. Anda tahu tong itu? Ya, saya rasa itu tidak hanya di dunia politik ya, mungkin di dalam politik itu memang ada frame berpikir bahwa politik itu boleh culas, politik itu boleh memfitnah, politik itu boleh jahat gitu ya. Itu memang frame berpikirnya orang Indonesia bahwa politik itu boleh seperti itu. Ya kalau saya itu persepsi dari politisi Indonesia sekarang itu memang seperti itu. Oke. Tapi saya berusaha untuk tidak menjadi politisi seperti mereka-mereka yang sekarang ini. Maka dari itu ada resistensi dari beberapa politisi di Indonesia. Ketika saya masuk dalam dunia politik, mereka berkomentar bahwa Ahmad Dhani tidak cocok, belum waktunya, belum pantas masuk dunia politik. Karena apa? Karena memang saya nggak bisa memfitnah, Ya. tidak bisa culas, tidak bisa berkhianat, gitu. Oke. Gini. Cukup menjelaskan kan. Jadi saya ketika saya masuk dunia politik, saya memang berbeda dengan mereka-mereka yang sudah pernah menjadi politisi, mungkin bisa disebut politisi senior ya. Kubangan politik kan sudah seperti itu. Anda berbeda, Anda tidak bisa mencampur nanti. Nggak khawatir soal itu. Ya pasti, ya pasti. Maka dari itu kenapa saya sekarang masuk dalam dunia politik, yang melamar saya pun bukan partai penguasa. Ya kan? Oke. Dua partai utama ini, Gerindra dan PKS, bukanlah partai penguasa. Oke. Nah, gini. Kalau ini konteks saya adalah musisi begitu, seniman mau masuk ke politik. Ada khawatiran banyak hal. Nggak ada konteksnya nih. Kalau Ridwan Kamil, saya asal menyebut nih ya. Ridwan Kamil arsitek, dia punya visi Bandung akan jadikan apa. Konteksnya adalah kemudian dia masuk ke politik, saya mau bikin Bandung lebih baik begitu. Nah kalau musisi kan tahunya bikin lagu apa segala macam. Bagaimana dia terjun ke politik? Nah itu yang Ahmad Dhani track recordnya di politik belum ada. Bagaimana seorang seniman bisa masuk di politik, nanti malah ikut-ikutan kecebur, nggak karuan, mundur di tengah jalan. Udah kejadian nih. Ya. Gitu. Dan? Ya kalau saya sih sebenarnya arsitek berarti kalau dalam frame berpikir seperti itu ya, berarti seorang dokter juga nggak bisa jadi wali kota dong, ya kan? Artinya Saya ngerti. Cuma maksud saya, apa yang Ahmad Dhani bisa katakan kepada kita semua
saya cocok, ini passion saya dan saya bisa loh jadi politikus. Apa yang bisa meyakinkan saya dan penonton? Saya juga nggak bisa banyak berbicara ya, karena kan saya juga belum masuk atau belum terjun benar-benar dalam dunia birokrat ya. Saya juga nggak mau sesumbar apapun. Tapi kan contoh kan udah ada, misalnya Ronald Reagan kan juga cuman bintang film, ya kan? Apa hubungannya bintang film kok tiba-tiba bisa menjadi presiden di Amerika? 2 periode lagi kan? Iya. Jadi Dan dianggap salah satu presiden tersukses. ya, jadi seni itu, apalagi saya kan bukan hanya musisi ya, saya juga terjun dalam bisnis musiknya gitu. Ya. Jadi dan itu kan masyarakat juga banyak tahu bahwa saya punya intuisi yang cukup untuk membangun sesuatu gitu. Jadi kalau saya pernah sering wawancara bahwa sebenarnya membangun birokrasi sama membangun sebuah aransemen itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda, karena itu masalah harmoni saja. Iya. Di mana itu Anda bisa meyakini bahwa harmonisasi sebuah lagu itu nanti bisa juga Anda terapkan ketika Anda, kita doakan, menjadi pemimpin daerah? Kalau saya rasa sih bisa, karena saya orang kan nggak banyak tahu bahwa saya juga sebenarnya punya kemampuan juga dalam dunia arsitek. Ya. Rumah ini saya yang bangun sendiri. Ya. Ya, artinya Anda kalau datang mampir ke sini, ini seperti museum dan memang unik rumah Ahmad Dhani. Jadi orang nggak banyak tahu bahwa saya juga menjadi arsitek pun saya juga bisa gitu. Bahkan sekarang saya pun punya kerjaan sebagai kontraktor. Sekarang saat ini nih, saya sedang membangun sebuah resort di Kota Batu, di mana saya kontraktornya gitu. Jadi memang orang belum banyak tahu tentang saya gitu kan. Jadi saya juga banyak memenangkan kasus-kasus hukum misalnya gitu ya. Meskipun saya bukan sarjana hukum gitu. Jadi Anda pelajari itu semua. Ya, jadi orang belum banyak tahu bahwa saya itu sebenarnya serba bisa, kalau boleh dibilang ketika ditanya ya saya harus jawab bahwa saya itu serba bisa gitu. Saya pernah juga jadi debt collector kok. Jadi saya pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Jadi kadang-kadang saya itu melihat sendiri ternyata kemampuan saya itu memang tidak hanya di musik selama ini. Ini nanti mungkin penting kalau ada partai politik ingkar janji kepada Anda tagih saja janjinya. Iya, karena saya pernah menjadi sukses menjadi debt collector. Saya pernah 2 kali memasukkan orang ke pengadilan. Salah satunya sudah masuk penjara. Ya. Itu sebagai kalau dianggap gambaran saja Anda ingin mempunyai firma hukum gitu ya. Saya pernah memenjarakan orang dan saya pernah memasukkan orang menjadi pesakitan di pengadilan gitu. Oke. Anda punya berbagai kebiasaan dan Anda wujudkan ini menjadi profitable. Memang tidak formal ya, memang tidak formal.